Semangat kan? Masih, Pak. Oke, ya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat, Pak. Sehat? Sehat. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka kita terlebih dahulu Doa. supaya apa yang kita pelajari pada pembelajaran ini bisa kita terapkan, bisa kita pahami dengan maksimal. Oke? Ya. Jadi ketua kelas, ayo pimpin doa kita. Yuk kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berbaca doa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, ya, terima kasih untuk ketua kelas kita yang sudah memimpin doa untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita. Ya, ya, sekretaris, bagaimana untuk kehadirannya pada hari ini? Oke, ya, semua hadir ya. Berarti minggu lalu pun semua hadir, hari ini pun semua hadir, bagus semua ya. Jadi tetap jaga kesehatanmu supaya bisa terus hadir dalam mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah. Paham? Bisa. Oke, ya. Pada minggu lalu Bapak sudah menjelaskan teori dalam menggambar model. Yang pertama mengenai pengertian sudah, kemudian mengenai alat dan bahan sudah Bapak jelaskan, dan sudah Bapak lihat semua sudah ada di bawah ya. Oke. Tadi untuk bahannya apa saja? Ada pensil, penghapus, penggaris, gambar dan buku. Paham? Ya, jadi alat dan bahannya sudah. Kemudian minggu lalu juga kita sudah membahas mengenai teknik pewarnaan dalam menggambar model. Teknik apa yang kita gunakan? Ya, teknik aquarel. Ya, hari untuk pertemuan hari ini kita tahapan dalam menggambar model. Bagaimana cara-cara dalam menggambar model? Paham? Oke, ya. Perhatikan dulu depan. Maka terlebih dahulu Bapak menjelaskan apa tujuan belajar kita, ya. Untuk apa kita belajar hari ini? Apa yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini? Ya, ada dua tujuannya, ya. Pertama, mengawali dari kompetensi dasarnya. Kemudian ada indikatornya. Dan kemudian ada tujuan pembelajarannya. Ada dua, yaitu supaya anak-anak Bapak ini semua mampu membuat prosedur dalam berkarya menggambar model melalui metode demonstrasi. Metode demonstrasi itu artinya Bapak akan mempraktekkan langsung bagaimana cara dalam menggambar model. Paham? Yang kedua, supaya anak Bapak ini mampu menciptakan karya menggambar model dengan teknik aquarel, ya. Jadi supaya anak Bapak nanti mampu bisa dalam menciptakan sebuah karya gambar model. Nah, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita praktek, tentunya kita harus mengetahui dulu bagaimana cara kerjanya, bagaimana tahapan-tahapannya, bagaimana cara membuat sebuah karya gambar model. Ya, jadi di depan ada berapa langkahnya? Ada berapa? Ada berapa? Ya, ada 6 langkah-langkah atau tahapan dalam menggambar model. Ada 6, ya. Yang pertama, mempersiapkan objek gambar. Ya. Yang kedua, membuat sketsa atau gambar dasar. Yang ketiga, detail objek. Mendetailkan objek gambarnya. Kemudian, menentukan kesan gelap terang. Dan yang kelima, memberikan pewarnaan pada bagian-bagian objeknya. Dan yang 6 adalah finishing atau penyelesaian. Ya, bagaimana tahapan-tahapan ini? Ya, Bapak akan menjelaskan dengan media yang sudah Bapak kerjakan. Ya,
supaya mempermudah anak Bapak dalam memahami tahapan-tahapan dalam menggambar model. Ya. Oke, ada Bapak jelaskan, perhatikan. Pada tahap pertama, yaitu apa? Ya, mempersiapkan objek gambar. Jadi objek apa yang akan kita gambar nanti, itu yang perlu kita persiapkan. Oke, contoh objek Bapak adalah gelas ini, ya. Dan ini juga nanti akan objek kita dalam praktek menggambar model. Sudah? Ini sudah Bapak siapkan. Oke, tahap pertama sudah. Kemudian tahap kedua mana? Buat sketsa. Ya, membuat sketsa. Membuat sketsa itu adalah membuat gambar awal, ya, membuat bentuk gambar bentuk dasarnya. Ya, contohnya adalah ini. Dan perhatikan tugas ini. Perhatikan tinggi dan ada yang pendek kan? Ya. Ini juga dia bentuk dasarnya. Ya, kan? Ya, Pak. Ini gambar objek yang pertama, inilah itu. Nah, objek yang kedua dia bangkoknya agak lebar ini. Ini tuh apa biasanya ini? Itu es apa namanya? Es buah ya? Ya. Nanti sering minum es buah ya? Nah, kalian tahu dia. Jadi sudah sama nggak bentuk dasarnya sama yang Bapak gambar? Sudah kan? Perhatikan besar kecilnya. Sudah? Oke, jadi itu adalah tahapan pada membuat gambar dasar. Sudah paham? Ya, yang ketiga. Apa yang ketiga? Desain objek. Ya, membuat detail bentuk pada objek. Ya, jadi ini tuh. Tadi kan di sini kan cuma bentuk dasarnya saja, ya kan? Ya kan? Di sini sudah ada detailnya, ada garis-garisnya, bawasannya gelas itu teksturnya ada, ya? Paham? Jadi kita memberikan detail pada objek tersebut. Inilah dia contohnya. Nah, perhatikan perbandingan antara membuat sketsa, gambar dasar dengan mendetailkan gambar pada objek. Nah, oke? Ya. Yang selanjutnya apa? Menentukan kesan gelap terang. Menentukan kesan gelap terang. Sebelum kita menentukan kesan gelap terang, terlebih dahulu kita tentukan dari mana arah cahayanya. Ya, lihat gambar yang depan. Lihat gambar yang ketiga. Cahayanya dari kanan atau dari kiri? Kanan. Dari mana? Kanan. Oke, ya. Bapak menentukan cahaya dari kanan. Ini adalah artinya arah cahaya. Karena teman lampu kan, lampu kan terang kan? Ya. Jadi dari sinilah arah cahaya dari kanan. Otomatis yang gelap di kiri atau di kanan? Kiri. Di kiri atau di kanan yang gelap? Kiri. Kiri, bukan di kanan. Karena di kanan cahayanya. Paham? Paham. Nah, inilah dia tampilannya. Berbeda kan? Sama ini kan? Di sini kan belum ada gelap terangnya kan? Masih detail objeknya. Di sini sudah ada gelap terang. Paham? Paham. Oke. Yang selanjutnya apa? Pewarnaan bagian objek. Kita sudah memberikan pewarnaan. Berarti nanti pewarnaan yang kita gunakan apa? Dari mana? Dari serbuk kopi. Inilah dia. Bapak juga mewarnai dengan serbuk kopi. Beginilah hasilnya. Dan inilah contohnya. Warna dari serbuk kopi itu warna coklat kan? Nah, warna coklat. Cahayanya tetap dari kanan, ya. Maka yang terang itu di sisi kanannya, yang gelap di sisi kiri. Seperti inilah contohnya. Kalau dia sudah masuk ke bagian pewarnaan, paham? Oke. Yang terakhir adalah finishing atau penyelesaian. Finishing ini apa saja di bagian ini? Finishingnya contoh, ya.
kita memberikan bayangan. Setiap benda kan ada bayangannya kan. Sial dia ada nggak bayangan? Ada kan? Karena dia masih hidup. Jadi teman-teman semuanya dilihat dulu, kalau nggak ada bayangannya, bahaya itu. Ya, oke. Nah, sama juga seperti kelas ini. Ini kan ada wujudnya, berarti ada bayangannya. Makanya kalau buatlah bayangannya. Apalagi kita membuat kesan latar belakang. Ya, latar belakang itu apa? Latar belakang itu kesannya di mana objek itu ditempatkan. Contoh, di sini kan masih di awal-awal kan, masih terbang dia. Di sini kan sudah ada terletak di atas meja, contoh. Ya kan? Itu adalah memberikan kesan latar belakang. Itulah hal yang dilakukan pada teknik finishing. Ya, memberikan bayangannya, terus memberikan kesan latar belakangnya supaya gambarnya semakin bagus lagi, semakin sempurna lagi. Nah, jadi inilah contoh gambar keseluruhan yang sudah selesai. Ya, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke praktek dalam menggambar? Ada pertanyaan? Oke, ya, mari. Untuk menentukan gelap terang, arah cahayanya dari mana, Pak? Ya, untuk menentukan gelap terang yang akan kalian gambar nanti, arah cahayanya itu terserah dari sisi mana. Ya, dari sisi kanan atau dari sisi kiri terserah. Yang penting penempatan unsur gelap dan terang itu harus tepat. Ya, harus tepat. Ada lagi pertanyaan? Ya, ayo Carlos. Untuk tahap penyelesaian bagaimana? Ya, tadi sudah Pak contohkan tahapan penyelesaian. Ya, ada dua yang membuat. Pertama itu membuat apa ini? Bayangan. Yang kedua membuat latar belakang. Ya, jadi untuk tahapan finishing atau penyelesaian nanti buatlah latar belakang dan bayangan. Ada lagi pertanyaan? Pak, Ya, Risa. untuk pembuatan sketsanya apakah sesuai ukuran yang asli, Pak? Oke, ya, pembuatan sketsanya, pembuatan gambar dasarnya, ya. Jadi sesuaikan bentuknya dengan kertas gambarmu. Ya, ya, ada lagi pertanyaan? Oke, udah pas ya. Ada lagi? Ya, jadi untuk sekarang kita praktek menggambar model. Pak, apa modelnya? Modelnya adalah gelas. Ya. Ini yang akan Bapak buat modelnya di depan. Jadi berbeda dia sudut pandangnya ya. Jadi gambarnya nanti yang sama itu paling 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama, ya kan? Sama kan? Sama kan? Sama. Tetapi untuk keseluruhan kalian itu nggak ada yang sama. Karena sudut pandangnya berbeda. Paham? Oke, ya. Jadi sebelum kita lanjut ke prakteknya, kelas ini dulu, bagikan dulu kertas untuk sketch ini, bagikan sama teman-temanmu. Itu adalah buku sketch. Itu dia kertasnya agak tebal. Kenapa Bapak bagikan kertasnya? Supaya nanti kalian menggunakan kopi itu supaya nggak tembus dia. Kalau kertas biasa ya, tetapi Bapak lihat semua udah lengkap, semua gambarnya bagus. Ya, perhatikan ke depan. Ya, tadi sudah Bapak tugaskan membawa serbuk kopi dan air. Fungsinya untuk apa, Pak? Ini untuk memberikan pewarnaan pada sisi gelap dan untuk sisi terangnya menggunakan air. Ya, karena yang kita gunakan teknik akuarel, teknik transparan. Bagaimana caranya? Perhatikan. Bapak mempraktikkan depan. Bapak memberikan pewarnaan pada
yang sisi gelapnya. Nah, jadi kopinya ini murni digunakan di kertas. Nah, mengikuti bagian yang gelap yang sudah kita tentukan. Setelah itu, bagaimana Pak cara memberikan pewarnaan untuk sisi terangnya? Kuasnya dicuci, kemudian dioleskan ke kertasnya. Jadi dia kesannya terang, ya, tidak gelap. Paham? Paham. Bapak akan menjelaskan lembar kerja peserta didik, ya. Lembar kerjanya apa? Kita mau praktek menggambar apa? Oke, ya. Jelas semua dari belakang. Ya. LKPD 2. Di sini ada 3 soal. Ada 3 soal. Pertama, tuliskan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan hasil karya menggambar model. Jadi nanti tuliskan alat dan bahan dalam menggambar model. Yang kedua, tuliskan prosedur-prosedur dalam pembuatan gambar model. Inilah tadi yang saya jelaskan ini. Pertama, konsep kedua ini, ketiga ini, keenam ini. Oke? Itu nanti jawabannya. Paham? Paham. Jadi yang ketiga, gambarlah objek gambar guci. Guci itu Bapak gantikan menjadi gelas. Ya? Ya. Jadi gambarlah objek dengan gelas dalam kertas sketch yang sudah Bapak bagikan. Nah, nanti digambar gelasnya di kertas sketch. Nah, Bapak bagikan semua kan? Yang dibagikan oleh guru dengan teknik pewarnaan akuarel. Ya, jadi menggunakan teknik pewarnaan akuarel yang tipis, transparan, dan tembus standar. Paham? Paham? Ya. Untuk kelas ini dulu bagikan dulu lembar LKPD-nya. Masing-masing satu ya. Teman ya. Tinggal jelaskan. Di situ ada nama dan kelas ya. Tulis namamu, kemudian tulis kelasmu. Dan untuk nomor 1 ini dijawab di kolom 1. Paham? Paham. Untuk nomor 2 dijawab di kolom yang kedua. Dan untuk yang ketiga itu kan ada sudah tuliskan kan? Katakan Carlos ada yang kolom 3 itu yang garis bawahi. Digambarkan di kertas yang telah dibagikan oleh guru. Oke, ya. Jadi untuk mengerjakan soal nomor 3 itu digambar di kertas sketch. Paham? Paham. Jadi nanti ada 2 yang kalian kumpulkan. 1 kertas gambarnya, kemudian 1 lagi kertas LKP. Nanti semua diperhatikan model yang ada di depan. Sudah perhatikan semua? Perhatikan semua? Ya, sekarang gambar sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Ya. Bapak akan berikan waktu selama 15 menit. Sekarang kerjakan. Perhatikan dulu objek yang di depanmu, kemudian dikerjakan. Gambar sesuai dengan sudut pandang. Jangan ditiru punya temannya. Lihat ke depan. Apabila sudah siap bentuk dasarnya, nanti kemudian diberikan detail bentuknya.
Jangan nanti Bapak jumpai ini di gambar yang lebih tinggi ya. Nah, ini yang lebih tinggi kan? Kan gelas yang kedua pada gelas yang pertama sesuaikan dengan bentuk objeknya yang masih agak sulit tadi menggambar bentuknya. Perhatikan ke depan. Begini caranya, ya. Ini yang sudah Bapak contohkan ini. Ada 4 tahap ini. Nah, Bapak lihat sudah ada yang siap bentuknya ya. Kalau sudah siap bentuknya, langsung didetailkanlah. Kemudian diberikan pewarnaan. Langsung ke tahap pewarnaan. Ini mode siap ini, sudah bisa. Oke, bisa di apa? Diberikan pewarnaan. Tapi ya, untuk mewarnai itu rapi. Jangan warnanya itu keluar dari garisnya. Jadi Pak, baru saja dipersilakan kan? Rapikan. Bapak lihat gambarnya yang bagus-bagus. Jangan nanti setelah diwarnai jadi bagus ya, karena pewarnaannya itu perantaran. Jangan sampai keluar dari garis-garisnya yang sudah digambarkan. Perhatikan penentuan gelap terangnya. Tanggal yang satu, ya kan? Tanggal ke wajah si Reno. Nanti jangan lupa menjawab kertas LKPD yang untuk nomor 1 dan nomor 2 ya. Apakah berbeda dia penggunaannya dengan cat air? Sama saja, cuma bahannya yang berbeda itu saja. Cara penggunaannya itu sama, ya? Sama saja. Bahannya kita gunakan itu berbeda. Oke. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Nanti akan Bapak lihat 5 karya terbaik ya, yang akan kita tampilkan di depan.
Ya, kalau rasa sudah masuk ke finishing ya. Ini sudah waktunya finishing. Yang sudah siap, rapikan lagi. Yang sudah siap, dirapikan kembali. Ayo cepat periksa. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Ya, tinggal 2 menit lagi. Banyak yang udah siap ini. Siapa maestro udah siap? Si Dika juga udah siap. Dan dia pun udah siap. Fahri pun sudah selesai. Sama si Aswan. Kalau sudah. Ya, sekarang sudah siap. Oke. Ya, sudah siap ya? Ya, Pak. Ayo, kelas kumpul dulu gambarnya. Kumpul gambarnya. Si Carlos mengumpulkan kertas LKPD. Ketua kelas mengumpulkan gambarnya. Enak, cepat. Enak, cepat. Ayo. Di kertasnya jangan lupa tulis nama ya. Gambarnya dikumpul ketua kelas. Di sini Pak. Masih ada 2 lagi. Oke, nah. Ya, duduklah. Carlos, kelas kelas. Sini. Oke. Ya, duduklah untuk kelas. Ya, Bapak lihat gambarnya. Ya, sudah bagus ya. Oke. Ya. Tadi Bapak sudah memeriksa semua gambarnya itu bagus semua. Ya. Sudah menggunakan teknik yang benar. Teknik yang tipis, transparan, dan tembus pandang ya. Teknik akuarel. Jadi Bapak akan memilih 5 karya terbaik. Ya, ada 5 karya terbaik yang sudah Bapak seleksi. Nah, ada 5. Pertama, gambar si Carlos. Maju dulu Carlos. Sini. Ya. Si Aswan. Fahri. Sini. Ya, pegang karya mana? Ya, lihat ke depan, biar pertunjukan ke teman-temanmu. Di sini baris, di sini. Ini baris, sini Carlos. Oke. Ya. Kemudian si Fahri, si Michael, dan si Nadia. Ya, lihat
lihat karyanya, tunjukkan sama teman-temanmu. Nah. Oke. Ya, udah lihat semua hasil pekerjaan teman-temanmu? Sudah? Ya, itu adalah 5 karya terbaik. Ya, sebenarnya sudah membuat gerak perang yang bagus ya. Di Jason juga. Ya, perhatikan bentuknya. Bentuk objeknya sudah tepat. Ya. Ya kan? Lebih tinggi. Jelas ini kan Aswan? Oke, ya, bagus sekali. Ya. Sudah diperhatikan karya kawan-kawannya? Nanti berlatih lagi di rumah ya, supaya bisa seperti karya teman-temanmu. Ya, berikan dulu tepuk tangan untuk karya terbaik. Oke, ya, jelaskan satu persatu karyamu. Dari Carlos. Ini yang saya gunakan adalah ini akuarel dengan menggunakan unsur gelap terang dan bahan pewarnaan yang digunakan adalah kopi. Oke, bagus. Ayo Asman. Teknik yang saya gunakan adalah teknik akuarel dengan menggunakan unsur gelap terang dan bahan pewarna yang saya gunakan adalah serbuk kopi. Oke, ya, sama seperti Carlos. Ayo, Fari. Teknik yang saya gunakan adalah teknik akuarel dengan menggunakan unsur gelap terang dan bahan pewarna yang saya gunakan adalah Ya, lanjut Sinadia. teknik yang saya gunakan adalah teknik akuarel dengan menggunakan unsur gelap terang dan bahan yang saya gunakan adalah Oke, ya, ayo terakhir Michael. Teknik yang saya gunakan adalah teknik akuarel dengan menggunakan unsur gelap terang dan bahan yang saya gunakan adalah serbuk kopi. Oke, ya, jadi ini yang digunakan adalah teknik akuarel dan terlihat bentuknya pun sudah tepat, bentuk objeknya sudah mirip kan? Mirip kan? Iya, sudah mirip. Ada mangkok tulis buah ya yang dibuat si Pari. Oke, ya sinilah silakan ya, yang Bapak kumpul. Ya, yang lain dulu lah dulu, yang sudah Bapak kumpul dulu lah, kembali. Oke. Ya, jadi untuk LKPD-nya nanti akan Bapak umumkan nilainya di grup kelas kita ya. Karena waktu kita sudah pada akhir pembelajaran ya. Jadi terima kasih untuk anak-anak Bapak semua yang telah melengkapi bahan dan alatnya, yang sudah mempraktekkan langsung bagaimana cara tahapan dalam menggambar model. Oke, ya kita berikan dulu aplaus untuk kegiatan kita hari ini. Untuk kelima karya tadi yang terbaik nanti akan Bapak berikan roti ya. Tapi di kelas, oke? Oke, ya. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita, maka Bapak akan menjelaskan kesimpulan dalam pembelajaran kita, ya. Oke, ya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu tentang tahap-tahap dalam menggambar model. Ya, langsung baca dulu. Eksa, apa? Tahap pertama. 1. Mempersiapkan objek gambar yang akan dilihat langsung. Oke, nomor 2 si Spino. 2. Membuat gambar dasar atau sketsa. Ya, nomor 3 si Aldi. 3. Mendetailkan bagian-bagian objek gambar. Ya, nomor 4 selanjutnya si Michael. Menentukan pesan gelap terang pada objek gambar dan menentukan arah cahaya. Ya, nomor 5 si Pari. memberikan pewarnaan pada objek gambar. Ya, dan yang terakhir si Aswan. Ayo. 6. Tahap penyelesaian, misalnya memberikan kesan latar belakang atau bayangan pada objek gambar. Oke, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita mengenai tahapan-tahapan dalam menggambar model. Ya, jadi tadi sudah memeriksa gambarmu dan hasilnya bagus, sudah mengarah ke
tahapan-tahapan dalam menggambar model yang benar dan tepat. Oke? Ya. Thank you. Itu terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Jadi seperti biasa untuk pembelajaran minggu depan kita menggambar ragam hias, ya. Jadi alat dan bahannya nanti akan menemukan di grup kelas kita. Paham? Ya. Di sebelum kita menutup pembelajaran kita akan bernyanyi lagu wajib. Bentar ya. Nanti semua bernyanyi ya. Dengan semangat. Bagus ya. Jadi sudah semangat menyanyikan lagu-lagu kita ya. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, maka harus kita akhiri dengan berdoa. Ya, tadi sudah Bapak mengatakan minggu depan kegiatan kita apa? Ya. Jadi nanti akan mengumumkan nama dan bahannya di grup kelas kita. Oke? Ya. Ayo ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas kita. Tetap jaga kesehatanmu supaya bisa terus hadir dalam mengikuti setiap pembelajaran kita di sekolah ya. Ya. Ya, sebelumnya terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita. Bapak akhiri, selamat